Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sosial media sekarang sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Banyak orang yang bahkan tidak bisa lepas dari berita-berita di sosial media. Sepertinya semua menunggu berita yang menghebohkan. Tiap hari kita sering mendengar banyak berita heboh. Tidak terlepas juga dari minggu ini. Ada berita paling heboh minggu ini. Dan ternyata ini bukan berita hoax. Yaitu Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian. Ketika ada peristiwa yang heboh, biasanya kita akan bisa mendengar berita ini selama berhari-hari. Begitu juga kebangkitan Yesus. Ini juga suatu berita yang besar. Dan kita akan merayakannya dalam setiap misa selama 50 hari ke depan sepanjang masa Paskah. Kita akan melewati 7 minggu ke depan dengan memaknai arti kebangkitan Yesus untuk hidup kita dan gereja. Selama masa itu, dalam setiap misa, lilin Paskah akan dinyalakan untuk mengingatkan kepada kita bahwa Kristus sudah bangkit dan kita harus hidup dalam terang Yesus. Dan kita akan mendengar sebagian dari kitab Kisah Para Rasul yang menunjukkan kepada kita dampak dari kebangkitan Yesus di mana gereja tumbuh dan menyebar. Kita melihat dampak kebangkitan Yesus bagi para murid yang percaya begitu besar. Mereka berubah dari yang takut-takut menjadi berani mewartakan Injil. Dari yang tadinya ragu menjadi begitu percaya akan iman mereka sampai mereka rela mati sebagai martir. Mereka tahu bahwa kepercayaan mereka kepada Yesus adalah tidak sia-sia. Sekarang kita sudah tahu dampak kebangkitan Kristus kepada para murid pada zaman dulu. Sekarang bagaimana dampaknya kepada kita? Mari kita ambil dari bacaan kedua minggu ini, yaitu Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, apabila kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama Dia dalam kemuliaan. Kita mungkin sering bertanya-tanya dalam diri kita, apa sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini? Kita terus mencari apa yang bisa membuat kita bahagia. Dalam sosial media, kita sering melihat banyak orang mencari berbagai macam cara untuk bisa mendapat kebahagiaan. Jika Kristus sudah bangkit dan kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, mestinya kita juga mengubah apa yang kita cari dalam hidup kita. Bagaimana cara kita melewati waktu kita, bagaimana cara kita menghabiskan uang kita, semuanya itu haruslah mencerminkan kenyataan kalau Yesus sudah bangkit dan kita dan Kristus harus menjadi hidup kita. Apakah kita pernah memperhatikan bahwa orang-orang yang lanjut usia mempunyai kecenderungan untuk lebih memfokuskan diri, memikirkan hal-hal yang di atas? Mungkin salah satu alasannya karena mereka sudah mengalami asam garam kehidupan. Dan dari pengalaman hidup, mereka tahu bahwa mencari hal-hal yang duniawi sudahlah tidak berguna lagi. Memikirkan hal-hal yang di atas adalah yang paling penting dan bisa memberikan mereka kebahagiaan di dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sudah menghalau kegelapan dalam hidup kita. Melalui kebangkitan Kristus, hidup kita haruslah berubah dari gelap menjadi terang. Sudah saatnya kita mulai memikirkan hal-hal yang di atas, supaya kita tahu apa yang kita cari dalam hidup ini dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jika kita cuma percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Kristus, maka hidup kita tidak akan berubah. Mari kita ubah fokus hidup kita menjadi hidup yang lebih terfokus kepada kebangkitan Kristus, kepada hal-hal yang di atas. Seperti dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.